Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ratu, saya Muhammad Sofyani dari mahasiswa PPG UAD Yogyakarta tahun 2022. Pada kesempatan kali ini ingin mewawancarai Ibu sebagai teman sejawat guru BK, sesama guru BK, dan sekaligus memang bagian dari Abkin dan MGBK Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Yang pertama yang ingin saya wawancara berkaitan dengan perilaku bullying. Kita tahu bahwa perilaku bullying ini juga dipengaruhi oleh adanya ajakan dari temannya untuk melakukan bulian terhadap teman yang lainnya. Nah, sepengalaman Ibu sebagai guru BK, layanan apa yang paling efektif yang bisa diberikan untuk menangani perilaku bullying peserta didik di sekolah? Ya, terima kasih Pak Sofyani. Terkait dengan bullying sendiri, eh, memang kan saat ini bullying itu sedang agak lumayan marak ya di persekolahan, apalagi dengan kita baru baru mulai kembali gitu kan, memulai kembali yang pembelajaran secara tatap muka, gitu. Full secara tatap muka. Bullying ini memang betul tadi dikatakan bahwa ajakan, gitu kan, ajakan dan adanya eh, tidak terima dari korban itu sendiri baru dianggapnya itu adalah membuli gitu kan. Kalau di sini kan, kalau di saya, sekolah saya adalah boarding gitu. Di sini tuh perilaku bullying itu sedang terjadi saat ini gitu kan, di mana ada anak-anak yang memang menjadi korban itu tapi lebih baiknya diam gitu kan, lebih baiknya diam karena mereka merasa bahwa kalau saya ngelawan saya akan lebih emosi dari dia gitu, seperti itu jawabannya saat saya melakukan. Kalau dikatakan untuk layanannya sendiri, mungkin secara awal dulu ya gitu kan, awal itu kan kita kan pasti akan mencari mencari dulu kenapa gitu kan, mencari dulu, ngobrol dulu dengan anak-anaknya gitu kan, konseling individunya dulu gitu kan, sebelum sebelum kita tahu, harus tahu dulu gitu kan apa yang menjadi latar belakang mereka akhirnya dibully gitu kan, seperti itu, sebelum kita menindak si pelakunya seperti apa. Baik, Bu. Nah, Jika kita sudah mengetahui berkaitan dengan identifikasi masalah di lapangan, maka kita akan sudah mulai memberikan layanan, Bu, ya. betul. Oke, kalau misalkan kita mau memberikan layanan bimbingan klasikal, menurut Ibu di bimbingan layanan klasikal ini metode apa yang paling tepat? Apakah cukup dengan ceramah atau diskusi kelompok? Kalau kalau saya memberikan metode, kalau misalkan dari bimbingan klasikalnya sendiri, lebih kepada role playing. Role Jadi play, ya. anak, ya role play. Jadi mereka harus merasakan dulu berada dalam posisi mana, gitu kan, mencoba gitu kan. Kalau jadi ada satu case dulu, ada satu skenario lah ya, bukan case ya berarti ya. Satu skenario yang kita buat, di mana mereka nanti akan menjadi si pembuli dan mereka yang menjadi korban, dan nantinya akan berbalik gitu loh, gitu. Jadi baru di situ kita akan refleksi gitu kan, merefleksikan kembali kepada anak-anak bahwa ini loh yang akan terjadi kalau misalkan itu terjadi betul-betul di terus terjadi gitu kan, efeknya tuh akan seperti apa gitu. Kalau di saya seperti itu. Oke, baik, Bu. Untuk yang selanjutnya adalah dimungkinkan juga kita dalam perilaku bullying ini memberikan bimbingan kelompok, Bu, ya. Betul. Oke. Menurut Ibu, berkaitan dengan bimbingan kelompok, pendekatan apa yang dianggap efektif mengatasi perilaku ini? Kalau dikatakan dari pendekatan, kalau harus mengacu pada pendekatan yang dari kemarin-kemarin saat kita kuliah ya gitu kan, Ya, karena di lapangan itu berbeda gitu kan. betul, Bu. Kalau saya sih lebih kepada pendekatannya lebih kepada humanis aja ya gitu kan. Jadi lebih kepada kita friendly aja, kita kembali menjadi teman mereka gitu kan. Kebutuhan mereka kenapa sampai akhirnya kita, karena kita sudah tahu identifikasi masalahnya seperti apa, alasan mereka yang menjadi si pembuli itu apa gitu kan, dan alasan yang dibully itu seperti apa, ya lebih kepada akhirnya pendekatan itu lebih kepada pendekatan humanisnya itu. Jadi tidak yang harus seperti pendekatan-pendekatan yang memang mungkin
dulu kita pelajari seperti itu tidak gitu kan, satu humanis, kedua ya eklektik gitu, campuran aja gitu apapun itu ya, karena mengorek anak itu kan susah ya kalau hanya menggunakan satu pendekatan gitu kan. Betul, betul. Oke, baik Bu. Tadi juga disampaikan dan rasanya penting juga untuk diberikan konseling individu bila terutama kepada aktor-aktor utama pelaku bully ya. Betul. Ya, menurut Ibu dan sepengetahuan Ibu, kira-kira pendekatan apa yang bisa diberikan pada saat kita melakukan konseling individu? Kalau saya saat konseling individu ke anak itu metodenya ya itu tadi ya, eklektik tadi gitu kan, jadi semuanya gitu loh, bisa ya nggak semua sih, maksudnya paling 2-3 metode yang kita pakai gitu kan. Psikoanalisa pasti yang kita pakai gitu kan, karena kan kita mencari latar belakang dulu gitu kan, latar belakang dulu dari masalahnya, lalu ya kesini kesininya ya akhirnya client center kalau yang saya pakai, jadi lebih kepada si anak itu sendiri yang menceritakan ada apa gitu kan, ada apa, baru nanti kita mereka yang memutuskan sendiri akan apa yang mereka ambil keputusan, apakah mereka mau terus menjadi si pelaku atau mereka mau berubah. Oke, baik Bu. Jadi secara kesimpulan bahwa sebenarnya dengan boleh saya sebutkan tadi klasikal, kelompok, kemudian konseling kelompok dan konseling individu ini adalah beberapa layanan ya yang masih dianggap efektif menangani perilaku bullying, baik itu secara verbal, fisik maupun cyber bullying ya, jika ditemukan di dalam. Baik Bu, yang kedua ini berkaitan dengan karir Bu. Ini kan kita tahu bahwa salah satu tugas guru BK adalah mengarahkan peserta didiknya untuk menentukan karir yang akan dipilih ketika dia keluar dari SMA. Nah, Iya. saya mengambil topik di sini ini berkaitan dengan minat peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini kalau di sekolah saya, ini kebetulan minatnya masih dianggap rendah Bu, karena memang minat anak itu masih di bawah 50% ya. Nah, menurut Ibu melihat permasalahan yang saya angkat tadi dan sepengalaman Ibu menjadi guru BK, kira-kira jika berkaitan dengan informasi melanjutkan ke perguruan tinggi, layanan apa yang pertama kali yang bisa dilakukan oleh guru BK di lapangan? Kalau sepengalaman saya, otomatis secara tidak langsung yang layanan informasi ya gitu kan. Kalau untuk dari bimbingannya sendiri ya, kalau ini lebih kepada ya klasikal aja sih gitu kan. Klasikal aja karena kan memang kalau di sini kan memang masuk kelas ya gitu kan. Jadi informasi itu bisa di-share di kelas masing-masing, dan yang pasti saat ada anak-anak yang memang membutuhkan ya bimbingan kelompok itu tadi, jadi mengelompokkan anak-anak yang mau kemana dengan rumpunnya masing-masing, terus juga ya itu tadi kembali lagi kan nanti kan ada jadwal tersendiri ya, anak-anak mau konsultasi atau mereka yang membuat janji dengan kita gitu kan untuk konsultasi dan lain-lain, ya itu tadi layanan-layanannya itu yang hanya memang kita ada pemetaan terlebih dahulu untuk hal-hal seperti itu. Tapi kalau seputar layanan karirnya sendiri itu saya selalu menyediakan yang papan bimbingan dan lain-lain, itu selalu ada. Oke, baik Bu. Selanjutnya tadi menarik bahwa di awal hal yang bisa dilakukan adalah bimbingan klasikal. Kembali lagi, mungkin berbeda kasusnya dengan perilaku bullying ya. Metode apa yang paling tepat yang bisa kita lakukan sebagai guru BK berkaitan dengan informasi ke perguruan tinggi? Kalau untuk informasi ke perguruan tinggi saya lebih baiknya ceramah sih ya Pak. Ceramah ya? Iya, karena kan informasi kadang-kadang kan dapatnya dari kita gitu kan. Nah nanti paling baru ke anak itu, setelah kita setelah kita share informasi begini, anak searching sendiri gitu kan. Nanti kalau nggak ada mereka yang udah nggak dapet yang mereka ada yang tidak paham, baru ditanyakan ke kita. Terkecuali saat anak-anak itu kita memberikan contoh untuk alur kerja gitu kan, seperti itu. Tapi sejauh ini kalau saya sih dari saya ya gitu kan, kalau saya sendiri sih lebih baiknya ceramah.
ceramah dengan memberikan contoh-contoh. Ya. Menurut sepengalaman Ibu sebagai guru BK, kira-kira dimungkinkan kan kita memberikan layanan konseling kelompok atau bimbingan kelompok. Kalau konseling kelompok lebih kepada mungkin kematangannya. Jadi anak belum 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 bisa menentukan atau Iya, menyesuaikan jurusan apa yang akan diambil sesuai dengan minat dan bakatnya. Kira-kira kalau berkaitan dengan konseling kelompok, pendekatan apa yang bisa kita berikan kepada anak pada saat pelayanan konselingnya berlangsung? sama client center juga. Oke, jadi client center ya. Semuanya client center. Karena kan memang Eh, berfokusnya kepada anak ya, kepada klien itu sendiri gitu kan. oke. Kemudian yang terakhir juga dimungkinkan juga beberapa anak yang kita anggap ini masalahnya lebih lebih spesial ya. Artinya hanya satu anak saja yang kita temukan bisa jadi tidak sesuai antara keinginan dia dengan harapan orang tua berkaitan dengan karir Bu ya. Kira-kira kita mungkin juga kan memberikan layanan konseling individu. Nah, ketika layanan konseling individu diberikan kepada peserta didik, pendekatan apa yang bisa diberikan, Bu? Eh, Kalau itu apa ya? Ya itu tadi saya ya yang seperti yang tadi saya katakan ya di awal gitu kan sama dengan bullying. Kalau untuk masalah yang kalau sudah bermasalah dengan orang tua, saya tidak bisa menggunakan satu metode, bukan satu pendekatan. Tapi saya menggunakannya eklektik, gitu kan semua dicampur aduk. Karena kan terkadang ada orang tua yang memang tidak mau tahu gitu kan. Pokoknya anak ini harus sesuai dengan apa maunya saya gitu kan seperti itu. Jadi terkadang malah akhirnya yang harus dikonseling itu orang tuanya bukan anaknya gitu kan seperti itu. Jadi saya sih kalau untuk yang ada clash dengan orang tua seperti itu ya saya pakainya pendekatannya ke semua Oke. kira-kira. Baik, Bu, artinya berkaitan dengan karir khususnya adalah melanjutkan peserta didik ke perguruan tinggi dari 4 layanan ini bisa dilakukan oleh guru BK ya. Harusnya bisa. Harusnya Gitu. bisa. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya.